Selamat sore. Pada pertemuan yang kedua ini, di dalam memahami tentang wawasan dunia Kristen, khususnya berkaitan tentang manusia, kita akan belajar beberapa bagian penting tentang wawasan dunia Kristen yang dikaitkan tentang keberadaan manusia. Mengapa kita perlu belajar tentang manusia? Karena eksistensi atau keberadaan dari diri seseorang itu penting, lebih dari penting daripada esensinya. Namun kita tahu keberadaan manusia dapat dipikirkan, ditelusuri secara historis, secara filosofis, sains dan teologis oleh banyak pakar di bidang keilmuan masing-masing, di mana ketika seseorang menyelidiki keberadaan manusia karena dirinya ada dan yang diselidikinya ada, tentu kita harus menyadari bahwa yang tidak ada tidak mungkin diselidiki. Justru karena ada, kita dapat menyelidiki, kita dapat mengerti, kita dapat mempelajarinya secara objektif, secara valid. Ketika kita percaya kepada Allah, kita akan makin mengenal Tuhan, mengenal Dia, tapi juga mengenal diri. Namun zaman ini banyak orang tidak lagi mau fokus bicara tentang keberadaan Allah. Bahkan kepercayaan kepada Allah sudah mulai pudar, mulai beralih menjadi kepercayaan kepada diri manusia. Bahkan posisi Allah digeser dengan diri manusia dengan alam. Jadi kalau kita melihat urutannya, Allah yang mengatur segala sesuatu, manusia diberikan wewenang oleh Allah untuk mengatur alam ini, dan bumi diatur oleh manusia. Namun manusia sekarang menggeser posisi Allah, dan manusia mau sendiri mengatur alam ini tanpa melibatkan Allah. Bahkan ada yang lebih radikal adalah manusia menempatkan alam setara dengan dirinya. Nah, ini menjadi sesuatu yang terjadi di dalam konteks manusia zaman sekarang. Bagaimana kita berhadapan dengan kondisi itu sebagai orang Kristen? Kita belajar isu-isu itu dan kita pahami tentang isu-isu tersebut. Lalu apa yang perlu kita pahami lagi tentang doktrin manusia? Mengapa kita perlu memahami doktrin manusia? Karena kita tahu bahwa ada hubungan erat antara doktrin-doktrin yang ada di dalam kekristenan dengan manusia. Ambil misalnya kita akan bicara tentang keberadaan Allah. Kita akan tahu bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan menciptakan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk yang berakal budi yang dicipta oleh Allah. Manusia dicipta oleh Allah. Jadi ketika kita bicara manusia, pasti kita akan berbicara tentang Allah. Tetapi di pihak lain kita juga berbicara tentang bumi ini, alam ini. Kita mengenal alam ini, kita mengerti alam ini, karena manusia ditempatkan di bumi ini. Dan kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita akan belajar tentang keberadaan kita yang sudah berdosa dan bagaimana kita bisa beroleh penebusan, menikmati keselamatan. Itu semata-mata karena kita menyadari siapa juru selamat kita, penebus kita. Sehingga ketika kita belajar tentang manusia, kita akan melibatkan, akan ikut menyertakan seluruh pengajaran-pengajaran tentang kekristenan sepanjang hidup kita. Yang kedua adalah mengapa kita begitu penting belajar tentang doktrin manusia, karena kita tahu bahwa Alkitab itu diwahyukan oleh Allah kepada manusia. Memang Roh Kuduslah yang memberi inspirasi kepada manusia untuk menulis. Tapi ketika manusia menulis, orang-orang pilihan itu, mereka menulis dalam bahasa manusia. Mereka menulis dengan kata-kata, dengan konteks, dengan keadaan yang ada di dalam diri manusia. Dan Alkitab itu untuk manusia, untuk menuntun manusia mengenal Allah, mengenal diri, mengenal alam. Jadi selalu ada kaitan yang komprehensif tentang siapa manusia. Yang ketiga adalah bagaimana kita tahu dan kita sungguh-sungguh mengerti bahwa manusia itu memperhatikan segala yang ada di lingkungannya. Perhatian khusus terhadap manusia, terutama sains, humaniora, dan seni. Bagaimana perkembangan pengetahuan dan peradaban dilakukan manusia sesuai dengan kemajuan, pemanfaatan, fungsi rasio, hati nurani, dan imannya. Banyak penemuan, banyak teknologi, banyak peradaban
yang sudah dilahirkan, dikembangkan oleh manusia, dan kita tahu bahwa perhatian khusus manusia tentang hal itu semakin berkembang. Namun yang keempat adalah kita menyadari semakin hari manusia memiliki krisis identitas, tidak kenal siapa dirinya, asal usulnya, bahkan apa tujuan hidupnya. Nah, ini kita perlu belajar siapa manusia. Lalu selanjutnya, kalau kita sudah mengenal, memahami itu semua, ini mendorong kita, memimpin kita, mengarahkan kita untuk kita semakin tekun melayani sesama kita dalam bidang kita masing-masing sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan tentunya kita tahu bahwa ada banyak isu-isu tentang kemanusiaan, mengenal diri secara mendalam dan mengantarkan diri pada pengetahuan akan pentingnya nilai-nilai kerohanian dan martabat dari seseorang atau suatu hubungan yang harmonis, dinamis, dan kreatif. Sekalipun upaya manusia memanfaatkan sains dan teknologi, bidang kedokteran begitu pesat dan mengagetkan, namun kemanusiaan tidak ditempatkan pada penggunaannya, tetapi pada keberadaan manusia tersebut. Sebab itu konsep kesetaraan, kesatuan, dan keragaman merupakan 3 kata-kata penting. Saya ulangi, kesetaraan, kesatuan, dan keragaman. Ini isu yang terus-menerus harus diperjuangkan sebagai orang Kristen. Memang ada banyak pandangan filsafat tentang manusia, baik itu idealistik, pandangan materialistik, pandangan lingkungan, bahkan pandangan Kristen solastik. Pandangan-pandangan itu tidak membuat kita gentar atau kita menganggap pandangan-pandangan itu keliru, total kita tolak, tapi kita akan belajar dari pandangan-pandangan tersebut, dan orang Kristen berjuang, berupaya untuk menjawab pandangan-pandangan filsafat tersebut. Misalnya tentang manusia dibagi atas rasio dan materi. Ya, memang kita adalah tubuh, adalah juga ada rohnya, tapi itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan tapi dapat dibedakan. Nah, ini kita bisa belajar memahami itu. Nah, pandangan-pandangan filsafat ini bisa kita lihat dari pemikiran Immanuel Kant, dari Kierkegaard, dan bagi para ilmuwan lain. Namun seluruhnya tentu menyelidiki objek tentang manusia berdasarkan cara pandang manusia. Bahkan banyak orang yang mengeluarkan pendapat tentang siapa manusia itu dengan 7 kriteria, misalnya membatasi manusia itu hanya mesin, manusia itu seperti hewan, manusia itu hanya makhluk seksual yang hanya meneruskan keturunan, manusia itu hanya makhluk ekonomis yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja, manusia itu hanya sebidak di alam semesta ini, bukan apa-apa, bukan sesuatu yang penting. Bahkan ada yang mengatakan manusia itu adalah makhluk yang bebas mengambil keputusan sebebas-bebasnya, bahkan menentukan nasibnya. Bahkan ada yang mengatakan manusia itu hanya makhluk sosial yang ada kalau dia berada dalam satu komunitas. Nah, pandangan-pandangan seperti ini tentu sekali lagi kita tidak singkirkan begitu saja, tapi kita mau cermati, kita mau selidiki. Apakah memang kita hanya menempatkan diri sebagai mesin yang hanya memproduksi sesuatu tanpa tujuan, dan tujuannya jelas. Kalau kita adalah alat di mata Tuhan, maka kita punya tujuan memuliakan Tuhan. Apakah kita seperti hewan? Jawabannya tidak. Kita tidak seperti hewan. Perilaku kita harus seperti Tuhan, punya keadilan, kebenaran, punya moralitas yang baik, dan punya pengetahuan yang benar. Tentu kita tidak hanya berpikir berorientasi pada hal-hal yang seksual. Kita melihat bahwa hidup kita hanya hidup yang semakin hari makin kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, kita akan melihat bagaimana cara pandang kita dari Alkitab tentang manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak menerima evolusi sebagai bagian dari proses keberadaan manusia. Kita bisa menggunakan pemikiran tentang perubahan karakter, perubahan dalam kehidupan seseorang, tapi kita tidak meyakini dan tidak percaya karena manusia dicipta oleh Tuhan, bukan dari satu sel, bukan dari makhluk lain, tapi dari Tuhan sendiri yang mencipta dari debu tanah dan dihembuskan napas hidup. Dan manusia sebagai gambar rupa Tuhan memiliki pengetahuan, keadilan, kebenaran, dan moral, memiliki akal budi, memiliki tubuh yang kuat. Nah, ini adalah keberadaan manusia. Kiranya pemahaman kita tentang wawasan dunia tentang manusia sebagai pengantar ini mendorong kita semakin maju untuk belajar
tentang siapakah manusia. Sampai jumpa pada pertemuan yang ketiga. Tuhan memberkati saudara. Amin.